Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa barik wa sallim ajmain. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah jamiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kita sama panjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini dengan pertolongan Allah, dengan kehendak kodrat irodatnya Allah, kita bisa dipertemukan di dalam suatu majelis ini. Mudah-mudahan dalam niatan kita selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang hasanah fid dunya wal akhirah. Amin. Atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya memberikan suatu nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Juga tak lupa kita selalu menghaturkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana harapan kita semua Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, atas harapan syafaatnya mudah-mudahan di saat ini selalu diberikan, selalu dicurahkan di dalam majelis ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam perjalanan kita sebagai hamba Allah, sepatutlah kalau kita selalu mengikuti apa yang menjadi anjuran Allah Subhanahu wa taala secara sunatullah, atas perintahnya dan juga menjauhi atas larang-larangannya. Disitulah sepak terjang kita sebagai hamba Allah yang telah diciptakan. Kita harus bisa melaksanakan dengan ketaatan yang mana di dalam diri kita adalah selalu dituntut oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam ubudiyah, dalam penghambaan diri hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang difirmankan Allah yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah telah memaparkan, wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Ini ada bahasa qarin ini, kalau kita paham ini adalah sebangsa jin, ya. Qarin yang itu bangsa jin, namanya qarin. Dalam arti lain juga mengatakan dalam tafsir ada syaiton, ya. Jadi di diri manusia itu ada jin qarinnya, ya. Makanya disitulah kita harus waspada
harus selalu bagaimana kita untuk mewaspadai daripada goda-godaan ini sesuai apa yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai firman-Nya tadi, dalam artian dan barang siapa berpaling dari ajaran Allah. Nah, ini yang perlu kita gali. Siapa yang berpaling dari ajaran Allah yang Maha Pengasih, karena sifat Allah adalah Maha Pengasih, maka kata Allah, kami biarkan yang tadi ada namanya khorin itu, dalam artian syaitan menjadi teman karibnya. Ini jelas ya, dipaparkan ayat ini mengandung makna arti. Di antaranya hamba-hamba Allah yang sekiranya dia berpaling dari ajaran Allah. Apakah ajaran Allah itu? Nah, ini yang perlu kita bahas nanti. Kalau yang paling mudah adalah anjuran kita selalu akan mendekat kepadanya dengan cara apa? Yang paling mudah ini adalah dengan zikrullah. Hanya dengan cara zikrullah itulah kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah sendiri memberikan ajarannya karena Dia yang Maha Pengasih. Bila mana di antara kita ini tidak bersandarkan kepada Allahus Somad dengan cara selalu berzikrullah, maka kata Allah tadi, aku biarkan setan menjadi teman karibnya. Nah, ini sangat rugilah kita ya. Sangat rugi sekali kalau kita tidak bersandar bertauhid kepada Allah, maka makhluklah yang akan menjadi teman karib. Lah, kalau sudah menjadi teman karib sahabat kita, sulit untuk dipisahkan ini. Ya. Siapapun orangnya, kalau sudah Allah yang tidak dicintai, kalau Allah yang bukan menjadi tumpuan harapannya, atau Allah yang menjadi tujuannya, maka dia terlepas dari itu semua. Pasti makhluk yang akan menjadi temannya. Kalau kita sudah mencintai makhluk, ini sulit, sangat sukar. Karena banyak mengabaikan dari apa ajaran Allah. Contoh kita di kala sholat ya. Di kala sholat, kalau kita benar itu dalam sholat bahasa syariat ya, yang dalam artian di situ kita melaksanakan sholat syariatnya, tapi karena kita bukannya cintanya mahabbah kepada Allah, bukan bersandarnya hanya kepada Allah, dan bukan tujuannya hanya kepada Allah, di situ pasti masuk makhluk-makhluk yang selalu menjadikan penghalang-penghalang atau hijab-hijab kita untuk di dalam melakukan sholat syariat itu pasti. Nah, inilah akan bertentangan. Padahal di situ jelas bahwa aqimus sholat lidzikri, dirikanlah sholat ya, secara syariah atau secara jasmaniah ini, tapi di situ ada yang secara batinnya adalah lidzikri. Kalau kita sholat, kita pakai di waktu-waktu
Loh, kalau begitu kita, maaf Bapak Ibu, masa sadar dan sadar? Harus. Berarti kita pantaskah hanya mengingat Allah dalam jangka waktu yang secara di waktu-waktu? Padahal Allah mengatakan lidzikri, ingatlah engkau selalu kepadaku, menyebutlah akan diri aku, kata Allah. Nah, berarti selepas dari kita untuk umpama melakukan secara sholat syariah, dan di luar dari sholat syariah kita harus bagaimana? Ya harus tetap, ya harus tetap ingat, dalam arti bahasanya zikir itu adalah ingat. Nah, secara ingat kita di situasi kondisi di mana kita berada, selalu ingat kepada Allah. Umpama kita malu ndak? Ya kalau memang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sholatnya ya seperti 5 waktu itu. Tapi untuk kita bisa masuk kepada yang diharapkan Allah juga, yang secara batiniah ini, yaitu kita selalu ingat di setiap apa aktivitas kita harus ingat bahwa selalu Allah mengawasi kepada diri kita. Dan kita sebaliknya, kalau Allah sudah mengawasi diri kita, bagaimana prasangka kita kepada Allah? Nah, ini yang kita perlu gali, kita perlu tafakuri. Allah aja wasami'u wa basiru. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Seperti kita berdoa, mengharapkan ya, kan berdoa udhuni astajib lakum, kata Allah mengatakan berdoalah engkau kepadaku pasti aku kabulkan. Berarti Allah setiap doa hambanya ini didengar dan dilihat. Loh, kalau kita berdoa mengharapkan atas terkabulnya suatu doa, dan kenapa kita tidak sampai ingat di dalam 24 jam? Nah ini kan jadi kurang pas ya. Kita sadari, harus menyadari, kata ini tingkat-tingkatan seseorang harus menyadari. Jadi jangan perkara yang Allah itu dinomor duakan, salah, sangat salah. Karena Allah itu adalah menciptakan kita. Lah kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sepatutnya Allah harus dinomor satukan. Jangan yang dinomor satukan makhluk. Nah, ini akidahnya atau tauhidnya adalah kurang sempurna, nantinya malah salah. Kena ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nantinya. Berarti kita masih membuat bandingan, ya. Dari itulah kita sebagai hamba Allah, bagaimana bisa fafiru kembali kepada Allah? Cara yang paling mudah diajarkan adalah cara zikrullah. Nah ini yang kita harus terapkan. Kita harus bagaimana caranya untuk selalu zikir yang sampai kita bisa bahasa orang di dalam kesufian, ya dalam bahasa wusul lah, kalau kita bahasa sampai kepada Allah atau dalam arti ridho Allah. Nah, di sini harus kita camkan, ya. Jadi Allah itu mengharapkan seperti itu. Kalau umpama kita tidak sampai mengerti seperti apa yang menjadi harapan Allah, kalau Allah masih dinomor duakan, berarti kita termasuk membuat perbandingan. Nah, inilah yang menjadi sangat kita berbahaya. Nanti siapa yang bisa menolong? Bukan makhluk tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai apa coba kita melihat dalam hikayat atau yang telah dalam kita tarik sudut pandangnya salah satu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di dalam kitab Sirrul Asrarnya itu telah dituangkan atau telah diperjelaskan. Kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia menyodorkan kalimat faqad hadallahu lidzikrin. Ini Allah memberi petunjuk kepada hamba yang berzikir. Nah, berarti sesuai ayat tadi, kita adalah jalan yang paling termudah adalah kita dengan cara zikir. Tapi dalam arti zikir di dalam sholat pun kita pun zikir, bukan kita hanya cukup zikir, salah ya. Itu adalah cara Allah supaya kita ini sebagai hambanya selalu ingat di mana saja itu dilakukan dengan cara zikrullah, supaya kita bisa terjaga dalam dan perilaku kita untuk menerjemahkan di dalam muamalah peribadatan kita di dalam dunia ini. Ini tujuannya itu, supaya kita selalu ingat kepadanya. Karena apa? Disitulah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akhirnya mengajak kepada umat semua, kepada manusia dengan cara yang tadi sodorkan, faqad hadallahu li dzikrin. Ayo, dengan cara ini kita bisa mencapai, bisa nanti makrifat kepada Allah. Tapi ada tapinya, zikirnya ini terbagi-bagi. Bukan hanya cukup, tapi terbagi-bagi. Bahasanya ada tingkatan-tingkatan martabatnya zikirnya setiap hamba ini tidak sama. Sesuai apa? Kadar kemampuan yang diberikan oleh Allah. Disambung dengan itu diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran yang dengan kalamnya Allah. Qala Allah Ta'ala fadkuruhu karo hadakum. Kalau kita mengetahui, memahami akan ayat ini dan berzikirlah, kata Allah, dengan menyebutku, asmaku ya, sebagaimana yang aku tujukannya kepadamu. Jadi Allah ini memberikan pengajaran, ajaran zikir ya, ajaran zikir kepada setiap hambanya. Dituntut di mana cara zikir? Nah, disitulah telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Ini Rasulullah menyampaikan di saat itu dengan salah satu hadisnya atau sabdanya ini kepada sahabat-sahabatnya waktu itu ya. Dan ini sampai sekarang saat ini juga adalah kalimat itu, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang sangat tinggi nilainya. Makanya kalimat yang terunggul yang aku, kata Rasulullah, ucapkan dan oleh para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha
illallah. Apa artinya dan maknanya la ilaha illallah? Jelas tiada Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan. Jadi semuanya Tuhan apa aja ini tidak ada ilah kecuali Dia Allah. Sudah jelas. Jadi kalau kita masih dalam taraf zikir kita, menyebut ucapan kita, nyebut Allah, tapi yang di hati kita, di kolbun kita makhluk, ya ini namanya apa? Cocok enggak? Enggak bakal cocok. Ucapannya enggak bakal cocok. Kenapa? Sudah mengatakan kalimat yang terunggul adalah kalimat zikrul, yaitu la ilaha illallah. Makanya bagi orang-orang di situ dibuat zikir. Nah, martabat zikir ini terbagi ya. Ada satu namanya ad-dzikru bi lisan. Apa yang dimaksud dzikr bi lisan? Bila mana kita sering kita baca dengan ucapan. Ini adalah tingkatannya. Bila mana kita semuanya mengucapkan kalimat zikrul la ilaha illallah ini hanya dengan lisan kita, berarti Allah memberikan petunjuk kepada kita ya hanya sampai di situ, berhenti di lisan. Ini pun juga hidayah Allah, nggak boleh diremehkan. Ya, itu yang nomor satu. Jadi yang nomor dua namanya adzikru bi qalbi, ya, yaitu dalam lesan hati. Ini yang nomor dua. Jadi kadang-kala orang habis sholat diem, ya, yang satu mengatakan, oh habis sholat kok nggak dzikir sama sekali, tapi dia pakai lesan qalbi, dia baca di dalam hatinya la ilaha illallah, tapi dia dengar sendiri, yang lainnya ndak kedengaran, kecuali dengan dzikir johar tadi atau jahri atau jahri yang secara bilisan. Oh ini semua dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini semua ini yang baik karena dia masih martabatnya zikir itu masih diberikan petunjuknya hanya di lisan. Lah kita mau meningkatkan martabat zikir kita, ya kita masuk ke dalam yang nomor dua. Namanya zikir qalbi, yaitu dengan lisan hati. Ya, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan nuansa yang sangat kita perasaan ini diimbangi, dibarengi bahasanya dengan perasaan. Itu namanya zikir qalbi, hiduplah. Akhirnya hati ini merasa hidup. Kalau dalam zikir bilisan ini tidak bisa masuk ke dalam lubuk hati, ya hanya cukup di ucapan tadi. Dan ini ibaratnya di luar aja. Tapi kalau di dalam hati, nah inilah akan mulai ada reaksi yang sangat dalam, yaitu dzikir bilisan tadi, tapi lisannya lisan hati. Dan yang ketiga adzikru biruhi. Nah ini bagaimana? Karena di dalam lisan hati ada namanya mata hati. Nah kalau sudah mencapai tingkatan dzikir biruh, nah dengan basiro yang sangat hidup, akhirnya dia akan semakin bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya zikir.
Disitulah letak. Dan ini harus kita ketahui. Nah, kalau kita tidak bisa, ya kita harus mencari pembimbing-pembimbingnya. Ya, ini ada cara-caranya. Menuntun diri kita zikir. Bagaimana cara zikir bilisan, baru bagaimana cara zikir dengan lesan hati, dan bagaimana zikir dengan ainul basironya, yaitu mata hatinya. Di situ karena terpancar mulai ada nur-nur yang ada di dalam itu. Dan yang nomor 4 adalah adzikr binafas. Nah, ini Sa'al Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan seperti itu. Bagaimana dengan binafas? Yaitu dengan indra kita. Ya, semua punya panca indra di dalam diri kita. Ini ada panca indra, yaitu dengan dan gerakan di dalam hati. Indra hati ada. Kalau ini namanya mata basariyah, ya, ainul basariyah. Tapi kalau di dalam hati namanya ainul basiro. Yang kita pakai di dalam ini. Nah, ini tingkatan yang bagaimana kalau ini sudah menyampaikan kepada indra dan gerakan dalam hati, akhirnya kita bisa mencapai di dalam sirulnya, asrolnya. Nah, ini maksudnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani seperti ini. Ini kitabnya kitab sirul asrol aja, ya. Bisa dipelajari, tapi harus mencari mursyidnya. Kalau nggak ada mursyidnya ya ngawur, nanti nggak bisa. Bagaimana? Ya, ini harus belajar bagaimana mulai awalnya. Nah, kalau ini harus secara apa? Secara mujahadah. Harus bersungguh-sungguh. Kalau tidak ada niatan di dalam itikad kita yang kuat, keyakinan yang kuat, nggak bisa mencapai zikrul sirul asror ini. Mumet nih, kepala pusing, ya. Nggak bisa ini, saya bingung kok macam-macam dikir seperti ini. Ya, ini Syekh Qadir Al-Jilani aja nasab dari Rasulullah sebagai cucunya menyampaikan seperti ini. Sedangkan banyak orang yang bertawasul kepada Syekh Qadir Al-Jilani. Lah, bacanya cukup bertawasul apa kita mengikuti prakteknya? Mengikuti prakteknya, ya. Karena harusnya begitu. Kita ayo, makanya dari situlah kita belajar. Jangan, waduh ini pelajaran sangat dalam. Salah sih, sekarang nggak ada dalam, masih dalaman sumur, ya. Masih karena kita aja jangan termumpuli. Yang kita dari pelajaran mulai kecil sampai dewasa bisa, istilahnya orang belajar ya dari merangkak berdiri, ya. Terus diajari, dituntun sampai berjalan sendiri dan akhirnya lari loh. Ini ibarat kalau kita umpama Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ibarat kita belajar sepeda motor atau sepeda pancal lah. Di situ kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya, ini prosesinya memangnya. Di dalam prosesi ini lama kelamaan karena kita selalu mujahadah bersungguh-sungguh dengan riadonya. Nah, ini ada riadonya, namanya latihan. Latihan yang seperti itu akhirnya kita terbiasa, akhirnya kita bisa pegang setir, ya. Setir kita pegang. Kalau sudah kuat di dalam riadonya, kita naik lagi. Bahasanya naik. Kalau zikir masuk ke dalam, ya. Masuk ke dalam. Nah, itu bisa kita udah mulai mengayun, loh. Udah mengayun, udah tahu arah. Walaupun umpama kita satu kali kita ayun gini, akhirnya kan itu kita bisa lepas tangan. Nah, itu bisa jalan karena udah apa? Di sininya sudah main. Kalau masih taraf belajar tadi, masih dalam mata kepala ini, ya masih muter-muter di taholinya, belum masih masuk kepada tahalinya. Lah, kalau sudah ke tahali, inilah masuk ke dalamnya, ke dalam dikruh. Di dikruh inilah akan ada nur. Di situ akan meningkat sir-sir yang ada, rahasia-rahasia di situ baru kemukasafahnya. Nah, setelah di situ dilatih secara mukasafah, baru dia masuk lagi ke dalamnya kepada sirul yang dengan
indera dan gerakan di dalam hati dengan terus menerus kita ya di dalam hati, di sir hati, dengan kita sudah memandang di situ ada rahasia-rahasia yang dalam, yaitu dengan sifat jalaliyah dan sifat jamaliyah Allah. Wah ini semakin kita gayeng, bahasa orang Jawa gayeng, lagi enak ya bermesra-mesraan di dalam zikirnya. Lah disitulah akan keluar di aura diri kita, akan keluar di dalam diri kita betapa luasnya, betapa indahnya. Di situ kita tidak bisa membayangkan, karena ini masuk kepada ranah zikir sirul asrolnya, masuk kepada ini. Jadi Syekh Jalani menuntut cara-caranya ya. Sebenarnya nggak sulit, kita nggak ambil pusing, gampang aja. Cuma kita harus mudawamah, berterus menerus dalam zikrullah ini ya. Jadi inilah yang dimaksud ya, jalan untuk usul kepada Allah ialah selalu menjaga badan. Nah, di atas jalan yang hak, yaitu jalan yang benar. Ini loh, makanya beratnya di sini. Kita harus dituntut kalau ingin bisa sampai kepada Allah, itu hanya satu kata Allah, karena Allah Maha benar. Berarti kita harus melalui jalur hadasiratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Bagaimana ya kita ikuti secara ajaran Allah, sunnatullah dan sunnah Rasulnya yang telah diajarkan kepada kita, dicontohkan kepada kita. Ya kita ikuti secara lahir dan batin. Insya Allah di situ kalau kita selalu melakukan segala dari jalan yang benar itu, jangan sampai kita ini meninggalkan daripada segala hukum syariat. Nah, ini loh ya. Umpamanya kita ada bahasa, kalau orang Jawa mengatakan asal kita ingat aja kepada Allah sudah cukup dah. Ini salah, bukan pas. Iya, kalau kita tarik dari ilmu sejarah garis yang satu secara hakikat, secara lidikri tadi benar. Tapi kalau secara pandangan bahasa syariat ini salah, karena ini ada hukum syariatnya ya. Ibaratnya kita makan ya, kita bekerja. Nah inilah salah satu bentuk syariatnya. Tapi pada hakikatnya kita kalau berzikir, makanya di situ ada kalimat yang hampir kesamaan ya. Maaf, Rasulullah di saat menerima wahyu yang pertama. Ini maaf saya alihkan ke situ. Apa wahyu yang pertama? Berarti dalam arti apa? Bacalah. Tapi seterusnya apa? Setelah kita baca, umpama kita baca la ilaha illallah, baca ya, baru ke dalamnya apa? Nah, Iqra bismi rabbika, suruh menyebut Rabbmu. Berarti ini dalam kategori lidikri tadi ya. Jadi nggak bisa Iqra aja ya nggak bisa, didikri aja ya nggak bisa. Nah ini kita padukan samakan aqimus sholali dikri. Ini loh. Jadi ini sebelumnya makanya dia baca, ditanyakan ayo kamu baca, dia jawab nggak bisa baca, nggak bisa. Tapi setelah dia mengatakan disuruh menyebut Robnya, yaitu yang menciptakan Allah SWT, baru baginda Rasulullah bisa. Nah cara inilah kita harus ikuti. Hanya jangan ikro enggak begitu. Jadi masuklah kepada ayat yang seterusnya. Seperti aqimus sholali dzikri, kita menjalankan secara hukum syariahnya. Kita disuruh menegakkan, disuruh mendirikan, disuruh menamakan dari arti nama sholat itu, yaitu sholat jasmaniyah. Tapi namanya sholat yang kedua adalah sholatul wusta, adalah ini bentuk lidzikri ya. Ini loh, bisa enggak kita memadukan di antara dua ini? Nah kalau kita ambil satu pincang, contohnya Allah menciptakan kita dengan
sempurnaan kaki dua. Apa bisa kira-kira? Ya. Kalau satu kan nggak enak. Jadi kalau dua bisa. Namanya berjalannya hukum syariah dengan hukum hakikat ini harus sepadan, harus seiring sejalan seperti rel kereta api. Nah inilah kita harus mudah aja lah. Agama ini mudah, tapi kalau kita benar-benar mau tholabil ilmi, sudah dimudahkan bahwa ini agama Islam rahmatan lil alamin, tapi kita tidak mau mencarinya, mana akan mengerti, mana akan paham. Ya, itulah yang dimaksud daripada Al-Imam Syekh Abdul Jalani memberikan cara tips-tipsnya, ya, diperkenalkan martabatnya zikirnya hamba itu diterangkan di dalam karangannya yang namanya kitab Sirrul Asrornya. Nah, bagaimana kita sebagai pelaksana, sebagai penterjemahnya, ya kita harus tadi yang diawali dengan satu mujahadah, kedua muqarabah. Nah, ini harus paling-paling dua ini harus. Kalau naik ke mukasabah dan musyahadah, Nabi sampai terakhir titik akhir yang paling akhir adalah mahabbah. Makanya tidak ada yang patut dicintai di dunia ini kecuali hanya Allah, yaitu yang Maha Pencipta. Nah, ini yang maksud Allah. Makanya la syarikalahu la bidzalika umirtu. Bila aku perintah kamu, jangan kamu membuat bandingan dengan aku, kata Allah. Tapi kita si tambeng, ya, si golek pangeran liya, mencari Tuhan lain. Namanya siapa? Disebutkan togut, syaiton. Ya ini, ayo revisi kepada diri kita, sadar dan menyadari, benarkah di diri kita ini banyak togut-togutnya? Beranikah kita keluarkan? Ingat di dalam hadis Rasulullah yang kemarin saya sampaikan, mungkin di pertemuan yang kemarin atau di YouTube saya, ya, di situ ada bahwa penjara ini adalah dunia ini penjaranya orang yang beriman, yang percaya kepada Allah. Lah kalau kita percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, sebagai Robnya, berarti kita mengikuti akan aturan-aturan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letaknya. Makanya di situ bagaimana kita bisa melakukan segala hukum syariat, yaitu siang dan malam, ya, secara terus menerus atau secara mutawama, secara langgeng. Nah ini cara mudah. Kita diberikan tips cara zikirullah dan kita di posisi martabat yang mana zikir kita ini kepada Allah. Kalau kita berhenti di dalam zikir qauli bilisan, berarti Allah memberikan hidayah hanya cukup di situ. Terus kalau di situ apakah kita tidak mau naik kelas ibaratnya? Nah, ya harus belajar naik. Inilah makanya dilarang malas, karena malas ini adalah setonnya yang ada di diri kita, nafsia yang diduduki oleh setan. Akhirnya kita malas, wah kamaru ribet dah, yang penting saya sudah cukup begini ya sudah. Enggak seperti itu. Kita kaji, kita benar-benar ya, Al-Quran ini adalah hudalinas, adalah petunjuk bagi manusia dan juga menjadi asyifa, obatnya. Nah ini loh ya, satu menjadikan petunjuk, ya, jadi pedoman panutannya seorang muslim, orang yang sudah masuk Islam pasti ditanya apa kitabmu? Al-Quran, pasti itu, tidak ada yang lain, pasti jawabnya di situ. Nah, setelah itu ditanya lagi, lah kalau kamu sudah mengetahui Al-Quran, mungkinkah kamu sudah tahu apa yang tujuannya Al-Quran ini, wahyu ini diturunkan Allah? Diam, tidak bisa jawab. Dengan adanya wahyu yang menjadi konsepnya di dalam Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah inilah, di samping dari petunjuknya hudalinas juga menjadi asyifa,
Makanya di situ bagaimana menjadi obat diri kita, ya. Makanya banyak kita harus pahamkan. Di situ diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana ya kita sesuai ajaran Allah yang sebenarnya, supaya kita benar-benar bisa dekat takarub kepada Allah, sudah bisa menjalankan atas perintah-perintah Allah, selalu mematuhi akan segala apa larangan Allah, barulah kita dianggap sebagai orang yang takwa secara lahir dan batin. Nah itulah makanya kita harus bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas zikirullah kita kepada Allah. Nah kalau umpama bapak, ibu dan saudara-saudaraku sekalian ini tidak mau meningkatkan suatu zikir kita kepada Allah, yang mana Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah memberikan cara, ya, memaparkan, mengenalkan zikir-zikirnya, martabat-martabat zikir itu. Ya kita tinggal di mana, kalau kita di awal ya harus mau naik kelas lah bahasanya, naik lagi lah sampai di situ, sampai kita merasakan bagaimana lezatnya zikir, bagaimana nikmatnya zikir, dan bagaimana bisa merasakan besarnya, ya, nilainya, tingginya daripada zikir Allah itu. Disitulah akhirnya di dalam ayat lain dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan alladzina yadhkurunallah fiha mawwaqu'udan wa ala junubihim. Ini diterangkan lagi dengan arti yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, juga duduk, atau dalam keadaan berbaring. Nah ini disodorkan oleh Allah. Contohnya kita dikala kalau sholat, ya, bisa dikodok. Mungkin kita di dalam kantor, di pasar, ataupun di pekerjaan lain, waktu perjalanan bisa kita sambil duduk kan, bisa dzikir kepada Allah, la ilaha illallah di dalam hati, ataupun Allah, Allah. Bisa di dalam perjalanan kita jalan sambil santai-santai, kita pun bisa, tidak susah. Tapi itu harus dengan mujahadah yang sebenarnya. Enggak hanya sekedar kita cukup habis sholat la ilaha illallah, la ilaha, enggak bisa dinaikkan lagi. Bukan kita istilahnya enggak boleh meremehkan, tapi itu adalah hidayah Allah juga. Cuma hanya dia harus, umpama kita yang orang am ini, orang yang bodoh ini, harus kita belajar untuk menaik di situ. Akhirnya seperti orang yang sakit, masa nggak bisa zikir? Bisa, ingat Allah, Allah. Nah inilah yang dimaksud oleh Allah adalah di dalam bagi orang-orang yang selalu mengingat aku, kata Allah, sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, bahwa di situ siapa yang mau ingat kepadaku, sebaliknya kata Allah, aku akan selalu dekat kepadanya. Dia lupa bahwa sebenarnya aku nahnu wa ilaihi qaribun, aku adalah dekat dengan Allah. Ya, qarib, dekat. Nah di sinilah dekatnya Allah kepada kita. Bagaimana? Karena kita bisa menyebut, disuruh dengan cara berzikir, ya sudah. Nanti kalau tingkatan yang ke atasnya sampai ke 5, ke 6, ke 7, nah ini sama akan menjadikan zikir akhfar, yang mungkin tingkatan zikir sirul asrornya semakin di dalam sirul asror, di mana situasi dan kondisi yang dimaksud di dalam ayat tadi selalu mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, adalah ini tingkat musyahadah. Kalau bahasanya orang tasawuf, ini adalah sudah tingkat tajalli. Inilah. Nah, kenapa kita jangan belajar ilmu tasawuf, nanti kamu itu terlalu waduh ketinggalan, ya.
ketinggalan, kita hanya berputar-putar di situ aja, ditakoli, tidak bisa apa-apa nantinya. Karena harapan Allah di situ. Ingat, Rasulullah punya ilmu dua di dalam hadis ya. Satu secara diberikan secara umumnya, yang satu khusus siap. Nah inilah. Jadi ada yang sekantong, kata Rasulullah, akan aku sampaikan. Siapa yang mau tahu? Nah inilah. Makanya kita mengikuti secara lahir dan batin bagaimana. Kalau kita sholat sudah, puasa sudah, ya. Tapi semua kan syariat-syariatnya. Tapi hakikatnya sholat bagaimana, puasanya bagaimana, ya ini semua ada. Nanti di dalam itu juga ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Syaikhul Al-Jilani. Kita harus pelajari. Ataupun nanti di Ihya Ulumuddinnya, ya. Apalagi semua Bapak Ibu belajar di dalam salah satu kitab Jawahirul Kalamiyah. Waduh, malah pusing nih. Oh, pelajarannya kitab-kitabnya dalam-dalam. Sebenarnya enggak, itu hitam aja bisa dipelajari, itu karangan semua. Secara sudut pandangnya bagaimana untuk menerjemahkan ini loh. Nah kalau kita hanya cukup-cukup itu ya, di sini sudah atau ya rendah-rendah kita belajar di dalam tazkiyatun nafs, belajar bagaimana mengenal nafsu amarah, ya segala dan sifat-sifatnya, bagaimana mengenal nafsu mama, ini dipelajari lah, ya. Terus bagaimana mengetahui nafsu mulhimah, ini harus dipelajari juga sampai kepada nafsu mutmainah, terus naik lagi kepada nafsu rodiyah, keenam nafsu madiyah, yang ketujuh nafsu kamilah. Dan ini adalah namanya tazkiyatun nafs. Nah, belajar kita, oh cirinya ini. Nah, saat ini tidak saya sampaikan. Kemarin di dalam yang pertemuan yang udah lewat-lewat itu hanya saya buka satu, yaitu nafsu amarah. Tapi selebihnya belum, dan ini sementara saya memperkenalkan bagaimana cara kita zikir itu. Dan itu zikir ini tidak bisa kita secara pribadi, tidak bisa, maaf. Ini harus punya mursyidnya, ya, punya pembinanya. Biar seperti anak kecil, ada yang menuntun sampai kita nanti kalau sudah bisa berjalan, akhirnya dia sudah tahu arah, ya akhirnya dia nggak mungkin bakal keliru, dan situ dia akan bisa lari sendiri. Nah inilah yang maksud dalam artian kita belajar zikir. Satu adalah bagaimana di dalam zikir ini ada martabat zikir di dalam semua hamba Allah, kecuali orang itu mau naik setingkat, atau semakin masuk ke dalam, akhirnya kita akan merasakan bagaimana nikmatnya zikir, bagaimana lezatnya zikir. Disitulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi ini tujuannya Allah adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dulu yang aku sampaikan. Makanya sebelum kita masuk ke ranah zikir, caranya ini tujuannya apa? Dikit pembersihan hati, ya, pembersihan kolbi ini supaya kita selalu naik ke musyahadah, biar tahu mengenal tentang siapa sebenarnya yang kita sembah, siapa yang kita taati, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh. Jadi jelas sebenarnya, cuma karena kita, wah itu adalah pelajaran sangat, waduh sangat dalam. Jangan anak-anak, ini enggak begitu. Kita sudah dewasa, udah umur berapa ini? Ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50. Lah mau kemana ini? Hanya cuma begitu-begitu aja. Kita tingkatkan, ayo belajar semuanya. Makanya jangan malas. Karena apa? Di majelis inilah, di dalam majelis kita mengikuti sunnah Rasul, karena selalu Rasulullah mengajak semua dalam perjalanannya, selalu mensiarkan, selalu mendakwakan, mengajak umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang.
Itulah dzulumatil nur. Inilah supaya kita terdidik dengan cara-cara zikir, cara hukum-hukum syariahnya, hukum-hukum secara hakikatnya, dengan cara namanya torekotnya, dengan makrifatnya. Ini ada makrifat ilmi dan ada makrifatullah. Kalau makrifat ilmi baru kita pelajari kitab itu di pesantren banyak ya, di mana aja banyak bisa. Tapi kalau nggak paham, tanyakan kepada ahlinya, jangan dipelajari sendiri, nggak bisa itu. Siapa belajar di YouTube banyak, nanti pusing, bisa gila lah kalau nggak tahu. Ya harus punya ada yang membimbing. Ini nggak gampang. Wah sekarang nggak usah cari guru, cari mursyid atau cari kiai atau ustadz, nggak perlu dah. Saya sudah bisa HP guru saya. Lah ini susah ini. Akhirnya zaman pandai berbicara tidak bisa dalam pengeterapan. Padahal menerjemahkan hidup ini adalah sesuai harapan Allah. Ya. Jangan hanya sekedar kita wah udah sekarang saya buka tik. Ya, udah tahu ini oh begini. Barang ditanya, "Bagaimana dikirnya, Bung?" Ya ini diam dong. Masa begitu? Nah, diajak subuhan kok sudah pantatnya panas. Nah ini belum 2 jam Bung atau Mbak kok sudah lari katanya belajarnya. Dia cerita bisa cerita, tapi ceritanya lewat belajar sendiri. Tidak apa-apa menambah pengetahuan, tapi lebih afdolnya adalah kita mencari mursyid yang bisa membina secara dohiriyah dan secara batin. Inilah yang perlunya. Makanya thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ayo selalu kita sampaikan di dalam kebenaran Allah. Kita sesama manusia mengajak, mau dibawa kemana umat ini kalau sekarang zamannya seperti ini. Anak kecil sudah dibawahi HP, ya. Dia tidak dikenalkan bagaimana sifat-sifat Allah, perilaku-perilaku, tapi dilihatkan di situ. Tidak melarang, asalkan ini bisa dipergunakan yang baik. Ya, kalau kita bukan dalam artian karena kita adalah belajar agama, ya ayo sesuai di dalam aturan-aturan agama, sesuai apa panutan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan ijma' para ulama. Yang mana di situ kita kaji secara kitab-kitabnya atau Fathul Mu'innya, ya, atau Fathul Barinya, ya, atau ya Solihinnya, atau Risalah Usairinya, boleh banyak, tapi diajarkan ini sesuai dengan ada gurunya. Ya, kalau nggak ada gurunya, nanti belajar sendiri, kita menilai sendiri, menganalisa sendiri, akhirnya berabe. Bener ini. Ya banyak sekali sekarang pandai, banyak berbicara, banyak menyampaikan, ya. Tapi ini nantinya nggak ada mursyidnya, siapa yang tanggung jawab? Akhirnya tahu saya mengenal tentang Allah gini. Tapi kenyataannya, loh kok perilakunya seperti itu? Anda ente sudah kenal Allah, sudah paham dengan Allah, kok begitu? Nah, kalau kita semakin mengenal kepada Allah, semakin rasa malu dan rasa takut tanamkan di jiwa kita, baru sempurna. Ya. Kalau kita bisa melaksanakan itu, berarti kita masih terseret oleh hawa nafsu kita. Jadi bukan Allah sebagai Tuhannya, tapi nafsu kita sebagai Tuhannya. Nah inilah yang makanya Rasulullah menyampaikan, lihatlah di dalam dadamu, di rongga dadamu di situ. Itu ada nafsu yang paling kamu harus mendidiknya. Bukan kita membunuh, tidak bisa membunuh nafsu, tapi mendidik, mengarahkan nafsu-nafsu tadi bagaimana di jalan nanti untuk diajak beribadah dengan lillahi rabbil alamin. Dan ini tanamkanlah saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian saudara jamaah, di mana di dalam malam ini di padepokan kami, di padepokan budaya luhur ini, kami selalu mengajak kepada Bapak Ibu yang mungkin
ya untuk menambah di hari kegiatannya di hari Senin ini selalu ada majelis ilmi di Padepokan Budaya Luhur. Monggo ya, kita tidak menutup, kita selalu membuka 24 jam. Siapa aja yang ingin silaturahim ke Padepokan Budaya Luhur, kami terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan menjadi saudara kita dunia dan akhirat. Dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudaraku mungkin yang di luar ada kurang lebihnya atau tutur kata kami yang kurang sopan dalam pengkajian saat ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Bila ada ini benar-benar dari pengajaran dari Allah datangnya, itu adalah kita tetap mensyukurnya. Bila ini ada kekurangan, kekhilafan pada kesalahan, itu adalah masih kotornya dirinya kami pribadi. Makanya kami mohon maaf yang sebesarnya, ada kurang lebihnya. Saya selalu mengaturkan dengan ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.